Shalom Church, apa kabar keluarga besar SIB Skudai? Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita untuk minggu ini. Kepada Anda yang baru pertama kali menonton video online SIB Skudai, kami mengucapkan selamat datang dan welcome kepada Anda. Pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci selepas khotbah pastikannya. Pastikan Anda telah menyediakan air dan roti untuk perjamuan tersebut. Pada jemaat SIB Skudai yang tidak berkesempatan untuk menonton ibadah online pada minggu lepas, jangan risau karena Anda boleh menonton video tersebut di grup Facebook SIB Skudai. Anda juga boleh menonton video tersebut di YouTube channel SIB Skudai seperti link di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Baiklah Church, sebelum kita teruskan ibadah kita, mari saya ajak kita di dalam doa. Bapa yang di syurga, terima kasih Bapa untuk hari ini.
Kami ingin mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Bapa, hari ini merupakan hari yang ke-47 kami berada di bawah perintah kawalan pergerakan. Mungkin ada di antara kami yang letih lesu dan berbeban berat pada saat ini. Bapa, kami ingin menyerahkan saudara-saudari kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau jamah mereka dan berikan kekuatan pada mereka. Karena kami tahu Bapa, hanya Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Biar apapun yang akan berlaku di hari-hari yang mendatang ini Tuhan, kami mau tetap berserah dan berharap hanya padamu Bapa. Dan biarlah Tuhan, iman kami sentiasa teguh sampai Maranatha. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu dan atas perlindungan-Mu kepada kami serta keluarga kami. Sebentar lagi kami ingin memuji dan menyembah Engkau Bapa, biar kami tidak terganggu dengan keadaan persekitaran kami Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak hanya terbatas di gedung gereja, tetapi dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Hey. Terimalah anggur yang baru sore ini, saudaraku. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, semua katakan belenggu dosa, belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua kembangkan tanganmu, sorak dengan suara yang paling kuat katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh yeah. Diterima anggur yang baru. Katakan lagi saudaraku, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Angkat kedua tanganmu, katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan sudah tiba. Saat pembebasan tiba. Oh yes, we believe. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua sorak-sorai dengan suara yang lebih kuat katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Sampai akhir Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup. Semakin cepat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Oh haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku,
Oh, sampai akhir hidupku Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Selamat bertemu kita di ibadah kita pada minggu ini. Saya mewakili kepimpinan gereja mengucapkan berbanyak terima kasih dan menghargai setiap ahli keluarga yang setia untuk mengikuti ibadah kita secara online bermula dari fasa pertama PKP sampai pada hari ini. Dan juga kami menghargai setiap orang percaya yang mengikuti kami di dalam ibadah online SIB Skudai. Baik Anda yang mengikuti kami melalui Facebook, baik Anda yang mengikuti kami melalui YouTube, kami menghargai kehadiran Anda bersama dengan kami. Marilah kita berdoa agar melalui ibadah online ini tubuh Kristus dibangunkan, kita diberkati bersama melalui pujian penyembahan, pemberitaan firman di dalam ibadah online ini. Oke, saudara, dan itulah harapan dan doa kita. Baiklah, saudara, untuk melanjutkan pemberitaan firman, mari kita berdoa. Saya akan membawa kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami datang dan kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik kepada kami, dan hari ini kami ingin belajar atau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa di surga memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini, agar melalui firman kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami mengalami kekuatan yang baru daripada-Mu. Roh Kudus, diberkatilah setiap pribadi kami dan hamba-Mu yang berbicara daripada firman ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu agar melalui hamba-Mu semua kami diberkati ketika kami bersama-sama mendengar firman. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Saudara, mari kita lanjutkan dengan pemberitaan firman. Pada minggu ini kita akan belajar daripada firman yang terdapat di Injil Matius bab yang ke-11. Bermula bacaan kita dari ayat 28 hingga kepada ayat 30. Saya mengulanginya. Pembelajaran kita daripada Injil Matius bab yang ke-11, 28 hingga 30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara mengikuti saya di Alkitab saudara masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Saudara, daripada teks ini kita akan membahas satu tema pada hari ini, yaitu perubahan hidup melalui undangan Yesus. Sekali lagi, perubahan hidup melalui undangan Yesus. Daripada tema ini, saudara, kita akan belajar 3 poin, 3 perkara. Yang pertama adalah inti daripada undangan Yesus. Boleh kita temukan di ayat yang ke-28. Dan yang kedua, respon atau tindakan kita terhadap undangan Yesus di ayat yang ke-29. Dan yang terakhir, jaminan undangan Yesus di ayat yang ke-30. Baiklah saudara, kita lanjutkan dengan poin yang pertama, yaitu inti daripada undangan Yesus. Di ayat 28 berbunyi begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini adalah undangan. Yesus memberikan undangan kepada semua orang, kepada semua pembaca Alkitab. Dan
aslinya kepada orang yang ada pada waktu itu. Dia memberi undangan, marilah kepadaku. Ini ditujukan kepada siapa? Ini intinya. Intinya adalah yang letih, lesu, dan berbeban berat. Undangan ini berbentuk general, namun bersifat pilihan, saudara. Yesus memberi undangan dengan pilihan. Pilihannya adalah bagi yang memilih untuk menerima undangan ini, mereka menikmati undangan ini. Itulah maksudnya pilihan. Oke, kita bahaskan bahagian inti, yaitu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Di konteks aslinya, ini berbicara mengenai Yesus sedang memberi undangan kepada orang Yahudi pada waktu itu karena Yesus melihat, menyaksikan di mana orang Yahudi yang hidup pada waktu itu berusaha untuk hidup tidak berdosa, saudara. Mereka memiliki hukum, itu hukum Taurat. Mereka berusaha untuk hidup di dalam hukum itu. Malangnya, mereka berdosa. Tetapi mereka sudah berusaha dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun bertahun. Berusaha untuk tidak berdosa. Dengan cara mentaati hukum. Tapi tetap berdosa. Apalagi mereka mempersembahkan korban penghapus dosa. Dan tetap berdosa juga. Ini yang sedang terjadi. Ini yang sedang dilihat Yesus. Dan inilah yang Yesus maksudkan dengan letih, lesu, dan berbeban berat bagi orang Yahudi. Sekarang Yesus menawarkan undangan kepada mereka atau orang Yahudi yang pada waktu itu berusaha untuk tidak berdosa. Yesus memberikan undangan, mari kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan apa janji Yesus? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Saudara, persoalan kita adalah apakah konteks ini masih berlaku di zaman kita yang ada hidup di zaman anugerah, ataupun apakah undangan ini masih terjadi sampai pada hari ini walaupun kita hidup di zaman anugerah? Iya, masih berlaku. Yesus masih menawarkan undangan ini kepada kita pada hari ini juga. Kenapa? Karena ada beberapa perkara yang sama keadaan pada masa itu dengan pada hari ini. Kontekstualisasinya pada hari ini adalah kenapa Yesus tetap memberi undangan, karena inti letih, lesu, dan berbeban berat masih berlaku pada hari ini. Yang pertama, dari segi keagamaan. Banyak orang Kristen pada hari ini sudah sampai di tahap yang letih, lesu, dan berbeban berat di dalam keagamaan mereka. Sehingga mereka hanya menjalani keagamaan semata-mata. Maksud saya, hanya atas nama agama. Tetapi karakter Kristus tidak dihidupi. Mereka sudah berusaha. Dari lahir sudah menjadi Kristen. Berusaha dengan sedaya mungkin untuk menjadi Kristen. Malah, saudara, tidak seperti yang Yesus inginkan. Sehingga ada yang letih dalam keagamaannya. Dan inilah tawaran Yesus kepada yang mengalami keadaan itu. Dan berikutnya, letih, lesu, dan berbeban berat. Ini juga boleh diartikan dengan hidup yang kita hidupi sekarang ini. Pekerjaan yang kita miliki pada sekarang ini. Hubungan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Ada orang sudah sangat letih dan berbeban dalam hidupnya, saudara. Maka tidak heran kalau kita melihat di TV, berita-berita di TV, radio, seperti itu. Kita mendengar ada orang sanggup membunuh diri. Sebab sudah kecewa dengan hidup mereka. Mereka sudah berpikir bahwa tidak ada jalan lagi dengan hidup mereka. Mereka sanggup ambil keputusan untuk membunuh diri. Bukankah ini beban? Bukankah ini letih, lesu yang tidak ada jawabannya?
Ada juga orang sudah berusaha dalam hidupnya, saudara. Bergumul dalam hidupnya. Sebab penyakit dialami. Tidak sembuh. Kecewa. Ini diartikan dengan letih lesu dan beban berat. Dalam kekeluargaan, ada istri yang sudah betul-betul kecewa. Suami yang sudah betul kecewa. Mereka sudah letih dan berbeban berat dalam hidup mereka. Di dalam pekerjaan, ada orang banyak stres dalam pekerjaan mereka. Tetapi tetap melakukan pekerjaan itu juga. Sehingga itu menjadi beban, keletihan dalam hidup mereka. Dalam hubungan, ada orang banyak kecewa dalam hubungan. Bila bertemu dengan mereka, senyum, ceria. Tapi di hati, sudah sangat letih, sudah sangat terbeban menjaga hubungan itu. Dengar sini. Yesus sedang memberi undangan kepada semua yang saya sebutkan tadi. Ada jawaban di dalam setiap permasalahan kita. Yang kecewa dengan ibadahnya, yang kecewa dengan hidupnya, yang putus asa dalam pekerjaannya, yang putus asa di dalam hubungannya. Apa janji firman Tuhan, saudara? Marilah kepadaku, semua kamu yang letih lesu dan beban berat. Janji firman Tuhan, Yesus akan memberi kelegaan kepada kita. Amin. Bawa hidupmu, bawa keluargamu, bawa hubunganmu, bawa pekerjaanmu. Saudara, engkau tidak boleh sendirian melakukannya. Bawa kepada Yesus. Di situ ada perubahan. Di situ ada kelegaan. Filipi 4 ayat 13 memberitahu kita seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini mendorong kita. Letih lesu kita, beban berat kita, itu tidak boleh diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Anda harus membawanya kepada Yesus dengan cara meresponi, dengan cara menerima undangan Yesus pada hari ini. Datang kepada Yesus. Datang maksudnya mendekat kepada Yesus. Mendatangi Yesus dengan iman. Membawa hidup kita kepada Tuhan. Janji firman Tuhan, Yesus akan memberi kelegaan. Haleluya. Saudaraku, mari respon kepada firman Tuhan ini. Dan janji Tuhan berlaku kepada kita. Amin. Dan yang kedua, bahagian yang kedua kita akan bahas daripada tema perubahan hidup melalui undangan Yesus adalah respon atau tindakan kita terhadap undangan Yesus. Kita boleh menemukan di ayat 29. Ayat 29 berbunyi begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Ada dua respon yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita untuk undangan perubahan hidup melalui undangan Yesus. Yang pertama adalah pikulah kuk yang kupasang. Kuk di sini lebih berbicara kepada hidup di dalam kasih karunia, saudaraku. Hidup di dalam kasih karunia ini harus dalam sikap ketaatan. Sebab hidup yang kita hidup sekarang ini dalam Kristus adalah hidup di dalam kasih karunia. Harus memiliki ketaatan, taat di dalam hidup kasih karunia ini, setia di dalam hidup kasih karunia ini, dan berkomitmen memelihara hidup di dalam kasih karunia. Kuk ini adalah bahagian kita. Kasih karunia adalah bahagian kita. Itu telah Tuhan berikan kepada kita ketika kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Kita diberikan hidup di dalam kasih karunia. Maka setia hidup di dalam kasih karunia. Maka berkomitmen hidup di dalam kasih karunia. Maka taat, patuh di dalam hidup kasih karunia. Itu bahagian kita, saudara.
Ya, kasih karunia itu bahagian kita, diberikan Tuhan kepada kita. Tapi yang kedua, yang kita belajar adalah belajar daripada Yesus. Apa yang kita belajar daripada Yesus? Sikap Yesus. Dikatakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ada dua sikap Yesus yang harus kita pelajari. Yang pertama, lemah lembut, dan yang kedua, rendah hati. Lemah lembut di sini, saudara, bukan merujuk kepada keadaan fisik atau badani, bukan. Bukan maksudnya lelaki harus menjadi wanita lemah lembut. Oh, bukan. Atau wanita harus terlebih wanita. Oh, bukan. Bukan berbentuk fisik, tapi berbentuk karakter atau sikap kita harus menjadi lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Karena ini adalah sikap belajar yang diinginkan Tuhan daripada setiap orang yang percaya kepadanya. Sikap lemah lembut dan rendah hati ini menggambarkan kita sedang merelakan, mengizinkan Tuhan membentuk kita, mengukir kita indah, menjadi seperti keinginannya. Kita merelakan Tuhan membedah hidup kita dengan mengeluarkan segala akar dosa, kepahitan, kesombongan, kemarahan dalam diri kita. Itu dicabut, itu dikeluar ketika kita merelakan dengan sikap kelemah lembutan, kerendahan hati. Merelakan, mengizinkan Yesus untuk mengerjakan perkara-perkara ini. Saudaraku, ini yang dimaksudkan lemah lembut. Jadi orang yang kasar, orang yang tinggi hati tidak mungkin mengizinkan Yesus melakukan perkara itu. Sebab mereka dipenuhi dengan amarah, kesombongan. Dan Yesus memberitahu kita, milikilah kelemah lembutan. Amin. Milikilah kerendahan hati supaya Yesus boleh membongkar, membedah seluruh hidup kita. Terjadi perubahan yang baru. Karena kenapa, saudara? Karena Yesus telah menanamkan benih ilahi dalam hidup kita dan mencabut segala akar dosa masa lalu, hidup lama itu dikeluarkan dan diberikan hidup yang baru, yaitu karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi kita harus meresponi dengan benar. Pertama, memikul kuk. Yang kedua, belajar daripada sifat Yesus, sikap Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudaraku, yang ketiga daripada pembelajaran ini adalah jaminan undangan Yesus yang terdapat di ayat ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara dikasih dalam nama Yesus, Anda pernah mendengar statement ini. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi satu perubahan. Jaminan daripada undangan Yesus adalah Yesus ingin memberi kelegaan. Perubahan hidup terjadi ketika kita mengizinkan Tuhan membedah hidup kita dan terjadi kelegaan. Janji atau jaminan daripada undangan Yesus adalah Yesus memberi kelegaan kepada setiap yang datang kepadanya. Haleluya. Yang mendatangi, yang mendekat kepada Yesus diberi jaminan untuk mendapat kelegaan, kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Maka pada hari ini, saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini, undangan ini masih berlangsung. Saudara, mari kita perhatikan kehidupan kita. Setelah kita menjadi orang percaya, apakah kita masih meresponi undangan Yesus? Daripada pemberitaan firman, Yesus ingin kita meresponi.
undangan ini ketika Anda betul-betul dalam keadaan letih lesu dan beban berat. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Kelegaan, bicara mengenai perubahan hidup. Di mana hidup kita tidak sama lagi jika Tuhan boleh bekerja, mengambil alih hidup kita, melukis kita, menenun kita menjadi indah seturut kehendaknya. Amin. Haleluya. Saya percaya dan saya berdoa agar kita merelakan, menerima undangan Yesus, agar terjadi perubahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Sesuatu dahsyat berlaku dalam hidup kita. Amin. Haleluya saudara, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang baik kepada kami. Terima kasih untuk undangan Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami mengalami perubahan dalam hidup kami. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menerima undangan ini, datang kepadamu, membawa hidup kami, membawa pekerjaan kami, membawa keluarga kami, membawa apa yang kami ada. Kami menyerahkannya di tangan Yesus. Dan Yesus akan mengubahnya menjadi indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, berikutnya kita teruskan dengan acara ibadah perjamuan suci. Saudara boleh mengikuti saya di pembacaan 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 bermula sehingga ayat 29. Sekali lagi saudara, 1 Korintus bab yang ke-11 ayat 23 bermula sampai ayat 29. Saudara mengiringi saya di Alkitab saudara masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan 23 bermula. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara dikasih dalam nama Yesus, ibadah perjamuan suci merupakan perintah Tuhan. Tuhan memberi perintah agar setiap orang yang percaya kepadanya akan ikut serta di dalam perjamuan suci ini dengan memperingati beberapa perkara. Yang pertama, saudara, perjamuan suci memperingati kita akan Tuhan kita Yesus Kristus sudah lahir di bumi, melayani di bumi dengan hebat dan luar biasa, dan mati lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Namun saudara, Tuhan kita bukan hanya mati, namun Alkitab mencatat bahwa dia bangkit selepas 3 hari dalam kematian dan sekarang bersama dengan Bapa di surga. Dan bukan di situ saja saudara, berikutnya Yesus memperingati kita bahwa
Dia akan datang menjemput kita untuk yang kedua kalinya. Lalu melalui ibadah perjamuan suci ini kita memperingati akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga saudara, melalui perjamuan suci ini juga kita memperingati beberapa perkara. Yang berikutnya adalah keselamatan secara pribadi diri kita sendiri. Dan saya percaya setiap orang Kristen itu punya pengalaman yang berbeda-beda di dalam keselamatan mereka. Maka melalui perjamuan suci ini atau ketika saudara dan Bapak Ibu memegang roti dan cawan ini, Bapak Ibu sekaliannya mengingati akan pengalaman bagaimana Bapak Ibu dan saudara diselamatkan Yesus. Dan yang berikutnya, melalui perjamuan suci ini juga memperingati kita akan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang terdekat kita, apakah itu ayah kita, ibu kita, saudara-saudara terdekat kita yang belum memiliki keselamatan. Dan saudara berdoalah supaya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kepada saudara untuk mengungsikan Yesus kepada mereka yang sebagai sumber, yang sebagai satu-satunya keselamatan di bumi ini. Sebab firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan berikutnya saudara, di perjamuan suci ini ada dua elemen yang sangat penting yang harus menjadi perhatian kita, yaitu yang pertama roti. Roti yang melambangkan atau menggambarkan tubuh Kristus yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan elemen yang kedua yaitu air. Air yang melambangkan darah Kristus, darah Yesus. Saudara dikasih dalam nama Yesus, ini merupakan elemen yang menjadi bahagian di dalam acara ibadah perjamuan suci ini. Dan saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk sebagai sebuah persekutuan kita di dalam Tuhan, mari kita akan makan dan minum bersama-sama. Berikutnya saudara, mari kita memegang roti kita. Saya akan membacakan di ayat ke-23b. Begini bunyi firman Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk perjamuan sebentar ini akan kami nikmati bersama. Memberkatilah perjamuan ini, biarlah menjadi kekuatan akan kami. Roti dan air yang akan kami nikmati, Bapa memberkati. Sehingga melalui perjamuan suci ini, semakin meneguhkan, menguatkan iman kami. Begitu besar pengorbanan Tuhan yang kami sambut dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Saudara, mari kita makan bersama-sama. Berikutnya, mari kita angkatkan cawan kita. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sekali lagi saudara, mari kita tunduk kepala sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan yang telah Tuhan sediakan buat kami sebagai mengingati akan Engkau dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk pengorbanan besar Tuhan
yang sungguh mulia dalam hidup kami. Tidak dapat kami ungkapkan dengan kata bahasa manusia kami betapa Tuhan telah mengasihi kami. Mati buat kami, berjanji akan menjemput kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang cukup besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke saudara, sampai di sini ibadah perjamuan suci kita. Tuhan memberkati. Shalom Church, saya percaya setiap kita yang telah mengikuti ibadah online kita pada hari ini merasa sangat diberkati. Amin. Baiklah Church, sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, sekiranya Anda ingin mengembalikan wang persepuluhan atau memberi wang persembahan Anda boleh bank in atau online transfer terus ke akaun gereja SIB Skudai selepas ini. Pada jemaat SIB Skudai, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda memberi selama ini. Sekiranya Anda bukan jemaat tetap SIB Skudai, tetapi Anda menonton video ini, kami mendorong Anda untuk terus membantu dan memberkati gereja lokal Anda. Baiklah Church, mari kita angkat persembahan kita dan saya akan bawa dalam doa. Haleluya Bapa di syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami melalui keuangan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi pada saat ini, apapun jumlah yang diberikan Bapa, biar ini datang daripada keikhlasan hati kami. Juga kepada yang tidak sempat memberi, biar Bapa Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat hamba-hamba Tuhan yang terbeban dengan hal keuangan pada saat ini. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Bapa, karena Engkaulah Yehova Yireh yang mencukupkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat persembahan kami hanya kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tanpa kita sedari, kita telah melangkah ke hari yang ke-47 PKP ini. Wow, sungguh luar biasa sekali. Kita juga tahu bahwa ada di kalangan jemaat SIB Skudai yang bekerja di barisan hadapan, juga dikenali sebagai frontliners. Keluarga besar SIB Skudai ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Anda dan juga para frontliners yang berjuang di luar sana demi memastikan kesejahteraan dan keselamatan negara kita. Baiklah, mari kita saksikan video ini. Paling kewenangan Haris Pahulu. Terima kasih. Konsikau. Tiga tawai. Paling kewenangan Pramuyut. Terima kasih ulah-ulah Puan Muyu. Tiga tawai Frontliner. Thank you so much. Terima kasih Frontliner. Terima kasih Puan Muyu Frontliner. Thank you. Thank you guys. Tiga tawai Frontliner. Thank you Frontliner. Thank you. Thank you. Sayu Kenap. Thank you. Konsiko. Sayu Kenap Frontliner. Thank you, Frontliner. Ponsiko. Terima kasih kepada semua frontliner. Tuhan memberkati Anda.
SIB Skudai. Growing. Moving. Together. Thank you para frontliners, Tuhan menjaga dan memberkati Anda. Baiklah church, sebelum kita menutupi ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa info untuk perhatian kita semua. If you have COVID-19 symptom, please consult your doctor. Please practice social distancing. Maka dengan itu, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Di mana sahaja Anda berada, stay safe and take care. Tuhan memberkati.